Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi dengan program Kabar Petang, membahas isu-isu terkini dengan narasumber yang terpercaya dari sudut pandang Islam. Hari ini Selasa 11 Oktober 2022 bersama saya Anang Setiawan. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Kementerian Luar Negeri mengungkap alasan Indonesia menolak usulan Amerika Serikat untuk menggelar debat terkait perlakuan China terhadap Muslim Uighur di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada hari Kamis 6 Oktober 2022. Mengapa kita posisi menolak adalah karena kita tidak ingin adanya politisasi Dewan HAM yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang terkait. Misalnya dengan rivalitas politik, kata Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ahsanul Habib, dalam jumpa pers virtual Jumat 7 Oktober. Indonesia kerap menyuarakan dukungan bagi Muslim yang tertindas, seperti Rohingya di Myanmar dan Palestina. Meski demikian, Indonesia memang irit bicara terkait Uighur. Pada 2019 lalu, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan pemerintah Indonesia tak ikut campur urusan dalam negeri China terkait masalah Muslim Uighur di Xinjiang. Bagaimana cerita Muslim Uighur? Bagaimana sikap dunia internasional menyikapi isu Uighur? Apakah pemerintah RI tidak peduli terhadap nasib Muslim Uighur? Bagaimana cara menyelamatkan Muslim Uighur? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Direktur Forum on Islamic World Studies FIWS, yakni Bung Farid Wajdi. Assalamualaikum Bung Farid Wajdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bung ya? Alhamdulillah, baik. Masya Allah. Bung Farid, apakah kondisi Muslim Uighur setali tiga uang dengan Muslim Rohingya yang juga mengalami nasib tragisnya? Bagaimana bentuk penindasan bertahun-tahun Muslim Uighur yang dilakukan oleh pemerintah Cina, Bung? Ya, pertama tentu kita menyayangkan ya sikap politik Indonesia terkait dengan Muslim Uighur ini, yang memang seperti tadi sudah disampaikan ya, sangat irit berbicara tentang penindasan yang dialami oleh Muslim Uighur. Ini tidak seharusnya terjadi ya, karena Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam adalah sangat wajar ya, memberikan perhatian besar ya terhadap kondisi umat Islam di tempat-tempat yang lainnya, karena umat Islam sesungguhnya merupakan umat yang satu, umatun wahidatun. Dan apa yang terjadi pada kaum muslimin Muslim Uighur di Cina ya, jelas-jelas merupakan bentuk pelanggaran ya terhadap kemanusiaan ya. Pertama, tanah mereka sendiri dirampas oleh Cina ya. Muslim Uighur sesungguhnya merupakan masyarakat yang menjadi pemilik terhadap tanahnya sendiri, yang dulu dikenal dengan nama Turkistan Timur ya. Kemudian diduduki oleh Cina, dirampas oleh Cina, dan Cina memberikan nama Xinjiang yang artinya wilayah baru ya. Dari penyebutan nama ini saja, ini sudah menunjukkan bahwa wilayah ini adalah wilayah baru yang diduduki oleh Cina. Tidak berhenti sampai di sana, perlawanan kaum muslimin terhadap penindasan Cina komunis itu direspon dengan kekejian yang luar biasa ya. Banyak ulama-ulama yang dibunuh ya,
uh, termasuk belakangan kalau kita lihat ya terjadi upaya untuk menghilangkan identitas Islam ya kaum muslimin di Turkistan Timur ini ya. Mereka membuat apa yang oleh banyak pihak disebut camp politik raksasa ya, yang di dalamnya itu adalah kaum muslimin yang diperlakukan bagaikan apa namanya bagaikan tawanan gitu, kemudian otaknya dicuci ya, dijauhkan dari Islam ya. Dalam camp raksasa politik raksasa ini didoktrin ya ide-ide komunis ya, demikian juga dijauhkan dari ajaran Islam. Tidak berhenti sampai di sana, Cina paling rajin ya kalau kita lihat menghancurkan ya masjid-masjid yang itu sesungguhnya merupakan masjid-masjid yang bersejarah ya bagi kaum muslimin di Turkistan Timur ya. Masjid-masjid tua tidak lain untuk menghilangkan identitas Islam di sana. Mereka juga melakukan apa yang disebut dengan program masuk ke dalam keluarga muslim ya. Jadi beberapa intel Cina ya dimasukkan ke rumah-rumah kaum muslimin di sana, disuruh tinggal di sana untuk kemudian mengawasi dan bahkan masuk ke wilayah-wilayah privasi umat Islam di sana ya. Belum lagi begitu banyak tahanan-tahanan politik yang diperlakukan secara keji. Ada juga apa namanya perkawinan secara paksa ya yang dilakukan oleh Cina komunis ya. Jadi wanita-wanita muslimah itu dipaksa untuk menikah dengan orang-orang Cina komunis ya. Maka tidak mengherankan banyak pihak yang mengatakan bahwa Cina melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang besar di Turkistan Timur. Nah, ketika semua ini sudah terbukti dan banyak dibicarakan oleh banyak pihak, termasuk juga ada kesaksian yang banyak dari Muslim Ego sendiri. Laporan dari PBB juga menyatakan hal yang sama, ada penindasan pelanggaran HAM. Sungguh aneh kalau kemudian pemerintah Indonesia diam ya atau irit bicara, bahkan tidak menyetujui ya usulan untuk memperbincangkan ini di PBB ya. Ini jelas menunjukkan ketidakpedulian ya rezim politik Indonesia sekarang ya yang sangat sekuler ya terhadap kondisi kaum muslimin di berbagai kawasan dunia termasuk Muslim Uighur di Turkistan Timur. Demikian. Ya. Bung Farid, bagaimana sikap dunia internasional menyikapi masalah Uighur? Apakah PBB mampu menjatuhkan sanksi atas pelanggaran HAM yang dilakukan China, Bung? Ya, berharap pada PBB kalau kita lihat sebagaikan kata pepatah ya, bagaikan menggantang asap gitu ya. Artinya harapan yang tidak sangat berat ya untuk kemudian harapan itu digantungkan kepada PBB ya. Kenapa? Kalau kita bicara kebijakan PBB ya, kebijakan yang paling kuat itu yang sifatnya sanksi itu kan dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB ya. Masalahnya Cina adalah negara ya, termasuk negara yang memiliki hak veto ya di antara 5 negara anggota Dewan Keamanan PBB tetap lainnya. Jadi kalaupun ada kebijakan yang dikeluarkan oleh PBB misalkan itu pasti diveto oleh Cina. Ini akan sangat menyulitkan ya berharap pada PBB ya. Bagaimana dengan Amerika yang tampaknya perhatian ya terhadap kasus ini ya. Kalau kita lihat perhatian Amerika sesungguhnya adalah perhatian yang sifatnya pragmatis saja ya untuk kepentingan Amerika. Kaitannya kita tahu Amerika saat sekarang ini berkompetisi dengan Cina ya. Karena itu Amerika sebenarnya tidak
tidak serius benar ya untuk kemudian menuntaskan masalah ini ya. Ini merupakan bagian dari bagi Amerika ini merupakan bagian dari propaganda mereka ya untuk kemudian menekan Cina. Karena kalau Cina itu sudah diopinikan melanggar hak asasi manusia, maka ini akan menjadi alat politik Amerika ya untuk kemudian mengajak ya negara-negara lain untuk memboikot Cina misalkan secara ekonomi atau mengurangi intensitas hubungan ekonomi dengan Cina dengan alasan pelanggaran HAM ya. Karena itu Amerika sebenarnya tidak begitu sungguh-sungguh ya untuk menyelesaikan masalah ini. Bagi Amerika ini sebenarnya hanya kepentingan pragmatisme politik luar negerinya untuk kepentingan Amerika ketika bersaing dengan Cina ya. Apalagi Amerika kalau kita lihat juga memiliki beban politik ya, beban politiknya apa? Itu standar gandanya. Dia nanti akan dengan gampang mempertanyakan Cina dituduh oleh Amerika sebagai pelanggaran HAM, bagaimana dukungan Amerika yang tanpa batas ya terhadap penjajahan entitas Yahudi di Palestina misalkan, bagaimana kebijakan pelanggaran HAM yang luar biasa juga yang dilakukan oleh Amerika di Suriah, di Irak misalkan, atau di Afghanistan ya. Jadi Amerika tidak memiliki kapasitas ya untuk bicara atas nama atas nama seolah-olah menjadi pengusung ya hak asasi manusia. Ini tentu menjadi faktor Amerika tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini ya. Karena itu harapan ini sebenarnya sangat tergantung kepada kaum muslimin sendiri ya. Kaum muslimin tidak bisa bergantung kepada PBB. Kita tahu bagaimana kinerja PBB ya. Kebijakan PBB dikendalikan oleh negara-negara pemenang perang ya, yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB ya. Demikian juga tidak bisa kita bergantung kepada kepada OKI misalkan ya, sebagai kumpulan dari negeri-negeri Islam ya. Karena OKI sendiri kalau kita lihat sebagian besar penguasanya tunduk kepada kebijakan politik luar negeri Amerika. Karena itulah untuk menyelesaikan masalah Muslim Uighur ini, termasuk kaum muslimin yang lain seperti Muslim Rohingya di Myanmar, kaum muslimin di Palestina, umat Islam harus membangun kekuatan politik yang independen ya. Dan kekuatan yang politik independen ini haruslah kekuatan politik yang global ya, tidak mungkin dilakukan dalam kerangka nation state ya atau negara bangsa, karena itu akan sangat membatasi ya. Sikap politik dari negeri-negeri Islam sendiri, bukan hanya Indonesia sebenarnya yang tidak serius untuk menekan Cina ya, itu tidak bisa dilepaskan dalam kerangka nation state itu, negara bangsa itu yang dijadikan legitimasi ya, bahwa ini bukan kepentingan nasional Indonesia. Seharusnya perspektifnya itu adalah perspektif Islam ya, bahwa Muslim Uighur itu adalah saudara kita, dan Islam lintas bangsa, lintas suku, lintas warna kulit ya. Pembelaan harus dilakukan terhadap siapapun yang tertindas ya, apalagi itu adalah kaum muslimin ya. Jadi kalau kita lihat entitas politik global inilah yang dibutuhkan oleh dunia Islam pada saat sekarang ini, dan itu dalam sejarah itu terwujud dalam apa yang disebut dengan daulah khilafah ya, alamin haji nubuah. Ini yang sekarang tidak ada di negeri-negeri Islam ya, sehingga kemudian umat Islam itu tidak memiliki apa yang disebut dengan kekuatan politik global ya, yang bisa mempengaruhi konstelasi politik internasional, termasuk menekan penindasan yang dilakukan oleh negara-negara yang selama ini memusuhi kaum muslimin. Sekali lagi, kita perlu tegaskan harapan itu hanya ada pada umat Islam sendiri, yaitu kekuatan politik yang independen, yang global, yang didasarkan pada Islam, yang terwujud dalam negara global yang bisa mempengaruhi konstelasi politik internasional. Ya, Bung Farid, apakah dunia Muslim akan berani bersikap tegas
terhadap tindakan kejahatan rezim komunis China terhadap minoritas Muslim Uighur? Dan bagaimana selama ini sikap pemerintah RI atas penindasan Muslim Uighur, Bung? Ya, alih-alih bersikap tegas ya, justru penguasa negeri Islam malah menjalin hubungan yang lebih erat lagi dengan Cina ya, dengan alasan kepentingan ekonomi ya. Ini bukan terjadi pada Indonesia ya, terjadi pada negara-negara Arab sendiri, termasuk Pakistan misalkan. Alih-alih mereka menekan Cina, mereka malah pura-pura tidak tahu ya terhadap apa yang dilakukan oleh Cina dengan alasan yang sama seperti yang tadi dikatakan, itu urusan dalam negeri Cina ya. Padahal perspektif Islam tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh mengatakan ini urusan dalam negeri Cina ya. Setiap urusan kaum muslimin itu menjadi urusan kaum muslimin yang lain dimanapun dia berada ya. Penindasan yang dilakukan dimanapun ya, di Suriah, di Myanmar, itu tidak bisa kita katakan itu urusan dalam negeri mereka ya, karena Islam ini adalah umat yang satu. Jadi persoalannya itu ada pada penguasa-penguasa negeri Islam sendiri dan sistem politik ya yang selama ini membelenggu kaum muslimin, yaitu sistem negara bangsa tadi ya, di mana masing-masing pihak kemudian berpikir untuk kepentingan mereka sendiri ya, yang justru itu memperlemah kekuatan kaum muslimin secara keseluruhan ya. Kita yakin Cina tidak akan berani ya melakukan penindasan seperti sekarang ya, kalau ada persatuan umat Islam ya, dan dalam hal ekonomi saja misalkan umat Islam bersatu di seluruh dunia memboikot hubungan ekonomi dengan Cina, ini pasti akan mempengaruhi sikap Cina ya terhadap Muslim Uighur ya. Jadi apa yang membuat Cina demikian beringas ya, demikian berani keji ya terhadap umat Islam ya, karena mereka tahu kelemahan umat Islam, terutama penguasa-penguasa di negeri Islam ya. Saya kira begitu. Iya, Bung Farid. Lantas bagaimana cara menyelamatkan Muslim Uighur, Bung? Dan siapa yang mampu menyelamatkan kaum Muslim Uighur dan di negeri-negeri lain yang mengalami diskriminasi dan penganiayaan? Ya, seperti saya katakan tadi, umat Islam membutuhkan kekuatan politik yang sifatnya global ya, yang bisa mempengaruhi konstelasi politik internasional, yang juga bisa mempengaruhi sikap-sikap negara-negara lain ya, terhadap umat Islam dimanapun berada ya, termasuk di negara mereka sendiri ya, yang mungkin terdapat umat Islam di sana. Ini kan mirip dengan kalau kita bayangkan ya, kenapa banyak negara itu sangat hati-hati memperlakukan warga negara Amerika dimanapun berada ya. Mereka tidak akan sembarangan gitu ya, karena mereka tahu ya Amerika akan mempersoalkan ya kalau ada satu pun warga negaranya dimanapun yang itu dianggap telah ditindas, ditekan, diperlakukan tidak adil ya. Amerika akan bereaksi ya, dan secara politik Amerika akan menggunakan kekuatan politik globalnya. Dia akan menggunakan PBB, dia akan bahkan bisa menggunakan NATO ya untuk membuat kebijakan politik ya, sehingga negara yang memperlakukan warganya itu secara dianggap tidak layak oleh Amerika akan mendapatkan tekanan ya. Itu yang tidak ada ya. Persoalannya siapa yang melakukan itu bagi umat Islam? Karena tidak ada. Nah, disitulah kita membutuhkan kekuatan politik global yang itu pernah terwujud ya ketika di tengah-tengah umat Islam ada khilafah. Karena itu kembali kepada khilafah ala minhajin nubuwah sesungguhnya sangat relevan ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan politik global umat Islam saat sekarang ini ya. Karena persoalan kita itu memang persoalan ketiadaan ya entitas politik, kekuatan politik global yang itu bisa menekan pihak lain, yang bisa melakukan pembebasan terhadap negeri-negeri Islam yang tertindas ya, itu tidak ada ya. Saya kira begitu. Baik, Bung Farid Wajidi, terima kasih atas pemaparannya. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan, Bung. Semoga sehat dan sukses selalu pada Bung Farid Wajidi. Ya. Terima kasih atas pemaparannya. Baiklah, para pemirsa Kabar Petang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah bincang-bincang kita yang fantastis dengan Bung Farid Wajidi. Dan memang ketiadaan entitas
institusi kaum muslimin saat ini menjadi penyebab utama atas penindasan yang terus-menerus berlangsung atas kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Baiklah, demikian yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman, saudara, dan sahabat Anda. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.